Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya siswa-siswi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya, walaupun kita pembelajaran dengan menggunakan sistem daring, pembelajaran jarak jauh, tetapi saya harap semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, saya mengharapkan dan menghimbau untuk semua siswa dan siswi agar tetap mematuhi ya protokol kesehatan, wajib memakai masker jika akan berpergian kemanapun, dan wajib untuk mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan sesuatu dimanapun dan kapanpun itu berada. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat etiket dua dimensi ya, yang baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku di gambar teknik manufaktur ya, mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat etiket ya, etiket atau kepala gambar yang sudah kita pelajari dulu di waktu kelas 1 ya. Nah, untuk maka dari itu di kelas 2 kali ini kita akan membahas membuat etiket dengan menggunakan sebuah aplikasi, bukan lagi menggunakan manual kertas gambar dan pensil untuk membuat etiket atau kepala gambar, tetapi di sini kita sudah menggunakan aplikasi ya, aplikasi CADD, Computer Aided Drawing Design. Nah, dalam pembuatan etiket kali ini saya menggunakan yang pertama Autodesk Inventor ya, dimana di sini aplikasi Autodesk Inventor yang digunakan itu berseri tahun 2015. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Autodesk Inventor, karena nantinya untuk gambar-gambar 3 dimensi, 2 dimensi yang mengarah lebih ke jurusan teknik pemesinan atau engineering manufaktur itu lebih baik dan lebih banyak dimanfaatkan baik di dunia pendidikan maupun dunia industri nantinya itu menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Nah, mari kita mulai saja langsung untuk bagaimana cara pembuatan etiket atau kepala gambar ya. Sebelum kita memulai menggambar, kita harus membuat etiket atau kepala gambar yang berisikan judul ya, judul, kemudian instansi di mana kita menggambar, nomor dari gambar itu sendiri, kemudian skala dari gambar tersebut itu berapa, 1:1 kah atau 2:1 kah atau 1:2 kah, diperkecil atau diperbesar. Kemudian terdapat identitas kita sendiri sebagai sang pembuat ya. Kemudian ada tanggalnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ketika sudah masuk pada aplikasi Inventor 2015 yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk menggambar gambar teknik manufaktur. Nah, maka dari itu kita langsung saja masuk ke menu aplikasi Inventor ya, Autodesk 2015. Nah, maaf jika nanti tampilan gambar saya ketika menjelaskan yang ada di pojok kanan bawah sini nanti akan tertutup dengan aplikasi, namun untuk suaranya kalau begitu mari kita lanjutkan. Yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi Inventor 2015 itu sendiri ya. Ini ya aplikasinya ya, Autodesk Inventor 2015. Ini kita buka dengan klik 2 kali, klik ya, kemudian akan muncul tampilan awal muka seperti ini ya. Nah, di sini terdapat beberapa menu fungsi perintah ya, dari new, open, project, open sample dan lain sebagainya. Nah, kita untuk membuat etiket kepala gambar maka kita klik new. Nah, untuk membuat baru maka akan muncul lembar kerja kotak dialog new baru ya. Kemudian karena kita di teknik pemesinan itu menggunakan satuan milimeter metris ya, maka kita pilih metrik. Nah, di metrik sendiri itu terdapat beberapa
fungsi perintah lagi ya. Yang pertama ada fungsi perintah part untuk membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi objek. Lalu ada assembly ya, assembly itu gambar 3 dimensi yang dirangkai ataupun dibongkar nantinya. Kemudian ada drawing ya, drawing di sini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat kepala gambar atau etiket. Dan kemudian ada yang terakhir presentation ya, inventor presentation. Nah, di sini untuk mempresentasikan apa yang sudah kita buat gambar 3 dimensi tadi, baik itu nanti bisa diputar, dibalik, kemudian di assembly atau di disassembly atau dibongkar. Nah, dan itu berjalan secara otomatis ya, itu menggunakan standar milimeter IPN pada menu fungsi perintah presentation ya. Karena kita akan membahas menggunakan mengenai etiket atau kepala gambar, maka kita gunakan drawing. Nah, drawing di sini ada berbagai macam. Ya, yang kita gunakan ISO IDW. Nah, ISO IDW ini merupakan standar ISO yang sudah ada, dan IDW itu file drawing yang ada di Inventor. Kalau ISO DWG itu nanti bisa kita buka pada aplikasi AutoCAD. Tetapi karena kita menggunakan Inventor, maka kita langsung saja menggunakan ISO.IDW. Nah, kemudian pilih ISO.IDW pada menu drawing, kemudian klik create. Nah, kita tunggu sejenak sampai yang muncul ya, sampai nanti tampilan drawing itu sendiri keluar. Nah, di sini saya menekankan kepada siswa-siswi ya semuanya berhati-hati untuk memperhatikan baik-baik dari awal sampai bisa diterapkan pada pembelajaran kalian masing-masing di rumah. Nah, kemudian nanti akan muncul lembar drawing.idw seperti yang ada di tampilan berikut ini. Ya, di sini ada berbagai macam perintahnya ya. Nah, di sini kita akan mengatur jenis kertasnya terlebih dahulu, baik itu kita menggunakan kertas A3, A4, A0, A1 atau sebagainya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kertas A4 ya, kertas A4. Maka dari itu kita pilih menu sheet ya, pada user interface-nya di sini browsernya. Kita pilih sheet, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada edit sheet. Kita akan mengedit sheet. Nah, di sini akan muncul kotak dialog edit sheet. Nah, di edit sheet name itu kita namai ya kepala gambar atau etiket langsung, karena kita akan membuat etiket ya. Kita ganti namanya menjadi etiket. Nah, kemudian size-nya kita ganti menjadi ukuran A3 normal. Nah, klik A3. Nah, kemudian di sini tampilan yang ada di layar ya, di lembar drawing itu etiket berada atau kepala gambar itu berada di pojok kanan bawah. Nah, ini bisa kita atur mau ada di pojok kanan bawah atau di pojok kiri bawah atau ada di pojok kiri atas maupun di pojok kanan atas. Karena sesuai standarnya maka kita pilih pojok kanan bawah. Kemudian kita pilih potret karena nanti formatnya itu kita potret ya, bukan landscape. Nah, jadi harap diperhatikan di sini namanya apa, kita buat etiket, size-nya A4, kemudian posisi etiketnya ada di pojok kanan bawah, dan orientasinya ya, orientasi atau orientation itu kita menggunakan kertas potret bukan landscape. Kemudian klik OK, maka di sini akan berubah. Nah, untuk mengatur kertas garis tepinya, maka kita pilih default border. Di sini kan default border secara otomatis ya. Maka dari itu ini kita delete, kita masuk ke drawing resource. Nah, klik tombol plusnya, klik plus border lagi. Di default border kita klik kanan insert drawing border. Nah, pastikan di sini untuk horizontal zone dan vertical zone itu 00. Nah, itu apa vertical zone dan horizontal zone? Tadi kan di awal sudah kita lihat bahwa untuk vertikal dan horizontal itu ada zona-zona yang dibagi dengan ukuran-ukuran milimeter. Nah, itu kita tidak butuhkan, kita hanya untuk menggunakan garis tepi yang polos saja. Maka dari itu kita setting ini vertical zone 0, horizontal zone 0.
kemudian kita klik anak panah yang di bawah. Nah, di sini tadi kan ada anak panah yang ada di tengah-tengah pada kertas gambar yang di garis tepi. Maka dari itu center marks itu namanya, itu kita hilangkan dengan centang. Nah, standarnya ukuran kertas gambar A4 itu garis tepi itu top ya, top itu atas, berarti kita pilih edit menjadi 5 mm, right itu kanan kita ganti 5 mm, bottom itu 5 mm, left itu 20 mm. Setelah itu kita klik OK, maka otomatis muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul garis tepi, maka kita edit ya, kita edit. Nah, kita gunakan etiket standar yang kita sering gunakan di dulu kelas 1 ya, agar kita samakan. Nah, di sini kita ganti ISO-nya. Nah, ISO-nya ini kita klik add kanan, kemudian pilih edit definition. Kemudian di sini akan otomatis muncul etiket yang kalian ingin edit atau standar etiket ISO-nya. Nah, di sini kita blok saja. Lalu kita delete. Nah, kita buat baru. Nah, untuk etiket itu kita bebas mau buat di luar kertas gambar atau di dalam kertas gambar, karena nanti ketika sudah di finish cut itu otomatis etiket menyesuaikan yang ada di kertas gambarnya pojok kanan bawah tadi ya. Maka dari itu kita buat garisnya. Awalnya itu di sini sepanjang 40 mm, kita masukkan 40, kemudian kita arahkan ke kanan itu sepanjang 128 mm. Maaf karena saya lupa etiket. Iya benar 128 mm, maaf ya, sedikit saya. Kemudian kita naikkan 14 mm ya, 14 mm kita naikkan 26 karena sisanya 26 dan dibagi 4 untuk kolom-kolomnya, maka kita masukkan 6,5 enter, 6,5 enter, 6,5 enter, 6,5 enter. Nah, kita masukkan 15 enter, 15 enter, 20 enter, 15 enter, dan sisanya langsung kita lakukan satu-satu. Nah, kemudian kita langsung buat saja karena itu tadi sudah terbuat ya, langsung kita buat garisnya. Oke, di sini saya edit lagi ya. Dulu panjangnya itu untuk bawah itu 40, kita pastikan tegak lurus. Kemudian panjangnya ke kanan itu 185 dan 128 ya. Kemudian naiknya itu 14, kemudian naiknya lagi 6,5, hanya 4 kali karena sisanya itu 26 bagi 4 kolom. Nah, itu kita arahkan ke kiri sepanjang agak lurus ya, panjang 14 mili.
kemudian 15 mili lagi, 20 mili lagi, 15 mili lagi, dan kemudian kita satukan. Nah, setelah itu maaf, agar kelihatan saya pindah dulu. Nah, di sini kemudian kita ambil lagi, kita arahkan ke 15 turun, setelah itu arahkan ke 14 tadi menyamping. Ini juga kita buat kolom-kolomnya ya. Dan pastikan semua garisnya itu tegak lurus, jangan ada yang bengkong atau miring. Nah, ketika sudah jadi, kita pilih escape, kemudian pilih yes, maka terbentuk seperti ini. Nah, dikarenakan di sini belum ada nama-namanya, maka kita edit lagi etiketnya. Kita klik kanan, edit definition, kita tambahkan teks ya. Sini kita pilih areanya, kita etiket 1, step 1. Nah, harap diingat karena ini judul harus menggunakan huruf besar dan berukuran 7 mm. Kita bold. Tidak usah ini jenis font tetap Tahoma ya, klik OK. Nah, ini kan harusnya stylenya ada di tengah-tengah, cuman kita tetap ada biarkan bold terlebih dahulu, nanti kita atur nanti, kemudian kita pilih areanya lagi, masih kita pilih teks. Di sini kolom instansi, masukkan kolom instansinya. Nah, ini mas, karena ukurannya tadi 3,5 belum diedit, maka nanti kita edit kalian, karena kita masuk ke penomoran. Penomoran seperti ini ya. Kemudian di sini kita klik skala. Dan beliau 1. Ini kita ganti menjadi 3 mili saja. Jika tidak terlihat, sini kita besarkan lagi. Sini ada di gambar ya. Oke. Ini ada di periksa. Di sini ada disetujui. Tekan dulu caranya, kita ganti disetujui. Ukurannya kita ganti 3 ya. Oke. Ini di sini aja. Gambar diperiksa, dilihat. Nah, di sini ada di taruh di sini dulu.
sini kita edit teksnya dengan cara move, memindahnya ya. Pada itu bermultiply, klik move. Ini kita pilih base point-nya, kita atur di tengah-tengah. Kemudian ini juga kita atur base point-nya, kita pilih satu, kita atur agar satu garis. Kemudian ini juga kita atur di tengah-tengah, ini pun juga sama. Skala pun juga sama. Nah, pada kasus skala di sini saya menginginkan skala itu dengan angka 1:1-nya itu agar bisa rata tengah. Maka dari itu kita klik skalanya, klik 2 kali cepat, klik ya, kemudian kita blok rata tengah. Oke, ini bisa kita move lagi agar bisa rapi. Ini juga kita dulu, kita klik 2 kali cepat, karena ini instansi dan nama instansi dan penomoran itu tingginya 5 ya. Kita klik OK, kita move. 5 keluar dari garis ya, karena ini tulisan absen, harusnya untuk angka saja itu tetap 5 ya, karena ini tulisan absennya ini saya perkecil agar muat menjadi 4,5 ya, sudah muat. Ini kita move, pilih base point-nya, si kurang turun, kita perbesar jika kurang terlihat. Dan kemudian kita juga pilih Santa Negeri Karangawan, kita klik 2 kali cepat, klik untuk mengedit, kita blok, kita ganti ini 5. Oke, nah ini juga kita pindah. Kita atur berada di posisi tengah-tengah, klik. Nah, kemudian etiket pun juga sama, kita klik, kita posisikan ada di tengah-tengah. Dan escape, kita simpan yes, maka otomatis seperti ini. Nah, di sini untuk kolom di gambar mau kurang sedikit ya, tadi gambar itu kita masukkan ISO definition. ISO itu kita masukkan nama kita dan tanggal pembuatan. Di sini tanggal hari ini, bukan tanggal hari ini ya, ini tanggal 18, berarti 18/10 2020. Upload. Oke, jika masih memang tidak muat, kita perkecil lagi bisa. Di sini nama kita, blok kita kecil 2,5. Masih tidak muat, jadi kita ini pun juga sama, cepat 3 masih tidak muat, berarti ini masuk. Dan atau kita ingin move atau memindah, kita bisa klik tulisannya, kemudian tahan, klik tahan, geser, nah langsung secara otomatis move, lebih cepat malah. Nah, ini pun juga move, geser. Nah, karena ini masih tidak cukup, namanya saya ganti. Nah, oke, cukup. Nah, seperti ini escape, klik yes. Nah,
maka etiket untuk membuat gambar 2 dimensi pada aplikasi Inventor sudah jadi. Nah, setelah ini jangan lupa kita save dulu, pilih save as ya, kemudian save as, pilih kita ingin menyimpannya ada di mana. Saya ingin menyimpan di luar saja agar mudah, desktop sini ya, saya ganti etiket 1, kemudian klik save. Nah, saya ingin agar etiket ini itu berformat KDL itu, kita klik kemudian export PDF. Jadi gambar-gambar yang terbuat itu nanti berformat PDF. Nah, untuk hasil yang nanti dikumpulkan di-upload ya ke Google Classroom berupa file PDF seperti ini. Itu ya untuk semua siswa-siswi khususnya Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Karanganyar, silakan dibuat, diikuti langkah-langkahnya, langkah-langkah yang ada, kemudian bisa diaplikasikan. Terima kasih setelah untuk memperhatikan dari awal sampai akhir. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, silakan dikerjakan dengan baik. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan di Google Classroom, gambar teknik manufaktur kelas 12 di kelas masing-masing. Setelah itu bisa lapor ke saya, Pak, saya sudah mengumpulkan. Nanti bisa cek, kemudian saya ya anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada forum yang ada di Google Classroom. Saya akhiri pertemuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dengan baik.